Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Arianto, dosen pada program studi Sarjana Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Bidang kepakaran dan fokus riset saya adalah pemodelan reaktor nuklir berbasis metode Monte Carlo, khususnya untuk analisis neutronik, desain reaktor, serta pengembangan komputasi dalam bidang komputasi nuklir. Pengalaman penelitian tersebut saya integrasikan ke dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar fisika reaktor, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar berbasis komputasi yang relevan dengan perkembangan penelitian dan teknologi nuklir saat ini. Sebagai dosen Universitas Diponegoro, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain fisika reaktor, metode deteksi radiasi, pendahuluan fisika plasma dan fusi nuklir, fisika nuklir, termodinamika, fisika matematika 2, fisika modern, serta praktikum fisika komputasi. Pada video ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran mata kuliah fisika reaktor dengan kode PAFS 6424 berbobot 2 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi sarjana fisika semester 6. Mata kuliah ini selaras dengan bidang riset saya sehingga pembelajaran dapat mengintegrasikan teori dengan penerapan komputasi pada bidang teknologi nuklir. Mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu nomor 5, kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip fisika pada berbagai bidang, khususnya fisika radiasi, fisika komputasi, dan teknologi nuklir. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ini dicapai adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep fisika reaktor dan metode Monte Carlo untuk melakukan analisis serta pemodelan sistem reaktor nuklir melalui 5 sub CPMK. Materi pembelajaran disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar fisika nuklir, interaksi neutron dengan materi, proses fisi, teori transport dan difusi neutron, hingga kinetika reaktor. Pada bagian akhir kuliah, mahasiswa menerapkan metode Monte Carlo menggunakan perangkat lunak yaitu Monte Carlo N Particle atau MCNP untuk melakukan pemodelan sederhana tipe reaktor Pressure Water Reactor atau PWR. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan small group discussion, problem-based learning, case-based learning, serta demonstrasi penggunaan perangkat lunak MCNP, yaitu Monte Carlo N Particle yang didukung oleh slide presentasi, simulasi, video pembelajaran, dan referensi ilmiah terkini lainnya. Pada tahap interaktif, mahasiswa didorong berperan aktif melalui diskusi, presentasi, analisis studi kasus, dan sesi tanya-jawab, sehingga kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, serta kolaborasi dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, tahap asesmen. Tahap asesmen dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kuis, presentasi, studi kasus, laporan mini project, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 10%, proyek 40%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Hasil asesmen ini dimanfaatkan sebagai dasar penilaian sekaligus umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan memasuki pertemuan ke-13 dengan topik dasar-dasar pemodelan reaktor nuklir berbasis metode Monte Carlo. Topik ini merupakan integrasi berbagai konsep yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadi kompetensi inti dalam menghubungkan teori fisika reaktor dengan implementasi komputasi pada analisis reaktor nuklir saat ini. Mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Sehat? Sehat. Saudara Aji bagaimana? Sehat? Sehat. Saudara William? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-12 kemarin, yaitu sesuatu yang sangat luar biasa.
Kenapa? Karena kita akan belajar bagaimana kita memodelkan reaktor nuklir. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dipersilakan. Cukup, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita presensi. Silakan sediakan HP Anda. Kita akan presensi, silakan Anda bisa scan barcode yang ada di layar. Apakah ada yang terkendala dengan presensi Anda? Lancar semuanya ya? Alhamdulillah lancar semuanya. Terima kasih, kita sudah presensi. Materi kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ke-12 kemarin, kita sudah membahas apa itu komputasi Monte Carlo, apa itu metode Monte Carlo, dan apa kode-kode yang merupakan jenis dari Monte Carlo. Yang saya yakin Anda sangat belajar, sangat antusias. Saya akan coba bertanya kepada Saudara Surya. Saudara Surya, apa itu komputasi Monte Carlo yang Anda sudah pahami dari pertemuan ke-12 kemarin? Silakan, Saudara Surya. Baik Pak Fajar, terima kasih. Sebelumnya metode Monte Carlo yang telah Bapak ajarkan kemarin, saya simpulkan bahwa yaitu metode untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan suatu sampel acak. Jadi kita menggunakan sampel acak secara berulang-ulang daripada menggunakan metode deterministik atau menggunakan penyelesaian secara pasti. Atau bisa saya simpulkan lagi, jadi kita saat menguji atau bereksperimen, kita menggunakan sampel acak yang mungkin dapat dikatakan sebelum pangkat 5 lah. Nah, semakin besar sampelnya juga akan semakin mendekati nilai yang asli, begitu Pak. Terima kasih, sangat luar biasa. Selanjutnya, saya juga ingin bertanya, bahwa kita kemarin sudah belajar terkait dengan sejarah Monte Carlo. Saudari Amalia, yang mana? Anda? Oke. Siapa penemu metode Monte Carlo, Saudari Amalia? Silakan. Untuk penemu metode Monte Carlo, itu ada John van Neumann, Nicholas Metropolis, sama Stanislaw Ulam. Luar biasa. Beri tepuk tangan semuanya. Kata seorang pahlawan nasional kita, Bapak Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Terakhir, sebelum kita lanjut materi, saya ingin bertanya kepada Saudari Fitria. Coba Anda sebutkan salah satu code atau software berbasis metode Monte Carlo, Saudara Fitria. Silakan. Baik, jadi salah satu software atau code yang memanfaatkan metode Monte Carlo adalah MCNP. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan, Saudara Fitria. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Anda sangat luar biasa. Anda masih mengingat dengan sangat luar biasa materi-materi kita pada pertemuan ke-12 kemarin. Hari ini kita akan belajar bagaimana dasar-dasar pemodelan Monte Carlo. Yang ini merupakan dasar bagi Anda untuk dapat memodelkan sebuah reaktor nuklir. Yang tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas 4 pokok permasalahan. Yang pertama, terkait dengan dasar-dasar pemodelan reaktor nuklir, yang ini merupakan materi basic yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara memodelkannya, dilanjutkan dengan ulasan dan tanya jawab. Mengawali kuliah hari ini, kita mulai dengan struktur dasar file input dari Monte Carlo and Particle, atau yang biasa kita sebut dengan MCNP. Ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Pada pertemuan kemarin kita sudah mencoba mempelajari seperti apa struktur umumnya, kemudian bagaimana penjelasannya, bagaimana contoh-contoh penggunaannya. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan dan memodelkannya. Ada beberapa bagian penting yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa ada 3 bagian utama dalam coding yang akan kita gunakan. Apa itu? Ada yang namanya bagian sel, ada namanya bagian permukaan, dan yang ketiga adalah bagian data. Bagian-bagian ini kita sebut dengan yang namanya kartu. Jadi, Anda nanti dapat menyebut bahwa bagian-bagian dalam coding ini, struktur coding ini, kita sebut dengan kartu atau card. Sehingga ada 3 bagian utama,
ada yang namanya cell card, kemudian surface card, dan data card yang diawali dengan judul. Satu hal yang kita tidak boleh lupa dan kita harus paham bahwa antara bagian ini harus diselingi dengan satu baris kosong. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ini merupakan contoh ya, bagaimana kita menyusun dari coding dalam komputasi Monte Carlo, khususnya MCNP. Misalnya, kita akan membuat objek, ya, sebuah kubus. Sebuah kubus ini terdiri dari kubus, kemudian di dalamnya ada bola. Ya. Kubus ini terbuat dari material karbon. Kemudian bola pertama terbuat dari oksigen, bola kedua terbuat dari besi. Nah, misalnya kita akan memodelkan sistem seperti ini. Maka struktur umumnya adalah ada bagian judul, ada bagian kartu sel, kemudian ada kartu permukaan dan kartu data. Saudara-saudara sekalian, untuk memodelkan, yang pertama kita mulai dari judul. Kemudian dilanjutkan dengan kartu sel, kemudian dilanjutkan dengan kartu permukaan, kemudian dilanjutkan dengan kartu data. Tidak lupa, antara kartu sel dan kartu permukaan ada satu baris kosong atau blank liner. Nah, pada kasus ini kita sudah contohkan ada bagian-bagian yang pertama adalah judul. Katakanlah ada judul latihan 1. Kemudian setelah judul, kalau kita melihat dari layar, ini merupakan bagian pelengkap. Anda bisa tambahkan macam-macam, ya, sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini yang penting adalah bagian kartu sel. Untuk sebelum kartu sel, kita harus definisikan dulu. Kita harus deskripsikan dulu. Kita akan membahas sel seperti apa. Kalau berdasarkan gambar tadi, kita akan membuat sebuah kubus yang di dalamnya ada 2 buah bola. Anda harus deskripsikan terlebih dahulu bahwa ternyata kubus ini ya terbuat dari karbon. Kemudian bola satu ini terbuat dari oksigen. Kemudian bola 2 terbuat dari besi. Nah, pada bagian ini, pada bagian kubus ada 2 buah bola. Bagian-bagian ini kita sebut dengan yang namanya sel. Jadi secara global ada 3 buah sel. Sel pertama, apa itu sel pertama? Bola 1. Kemudian sel kedua, bola 2. Kemudian sel ketiga adalah apa coba? Saudara Rifanza. Apa ya? Kubus. Betul, luar biasa. Saya kira Anda sangat-sangat antusias. Ya, dan saya yakin Anda sudah belajar mandiri di rumah dengan sangat baik. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mendefinisikan bagian ini, kita harus mendeskripsikan terbuat dari bahan apa. Densitasnya berapa. Kita harus tahu. Kita sudah memiliki nomor sel, ya, nomor sel. Jadi, yang pertama kita harus membuat apa tadi? Nomor sel dari 1, 2, 3. Selanjutnya kita juga akan memberikan keterangan masing-masing sel ini terbuat dari material nomor berapa. Oh, kita beri nomor, misalnya sel pertama terbuat dari nomor material 1. Sel nomor 2 terbuat dari material nomor 2. Sel nomor 3 terbuat dari material nomor 3. Setelah itu, Anda lanjutkan apa, Saudara Isra? Ayo, ini apa namanya, bagian apa, Saudara Isra? Namanya densitas. Betul, Saudara Isra. Jadi, lanjutkan dengan densitas. Densitas ini ada 2 jenis, ada 2 sistem, ada 2 format. Dapat densitas massa atau densitas atom.
Anda saya ingat ya pertemuan kemarin. Kemudian dilanjutkan, yaitu apa? Kartu permukaan. Kartu permukaan ini menjadi bagian yang cukup krusial. Kenapa? Karena kita harus mendefinisikan sel-sel ini dibatasi oleh permukaan berapa saja. Begitu. Misalnya, kita dari kubus. Saya mau tanya ke saudara Anissa, kubus itu punya berapa permukaan? Kubus sendiri memiliki 6 permukaan. 6 permukaan, betul. Saya mau tanya ke saudari Jundi, bola punya berapa permukaan saudari Jundi? Pastinya, Anda sudah sangat luar biasa ya. Pelajaran-pelajaran yang di SMA, SMP sudah di luar kepala semua ya. Akhirnya mungkin lupa ya. Tidak ya? Tidak lupa, saya yakin masih ingat. Nah, kita dapat jabarkan bahwa kubus ini punya 6 permukaan. Yaitu apa? Yaitu alas, kemudian tutup, kemudian sisi samping, sisi kiri, ini samping kiri, samping kanan, kemudian sisi depan, dan belakang, sisi belakang. Nah, bagian-bagian sisi ini kita juga beri nomor permukaan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, nomor ini kita masukkan ke coding. Coba kalau sekilas teman-teman sekalian, coding seperti ini mudah dipahami tidak kira-kira? Mudah. Kenapa? Karena susunan kata dan huruf. Jadi teman-teman jangan salah paham ya, yang kita coding yang kita gunakan ini bukan seperti Python atau yang lainnya, yang rumit. Ternyata coding-coding ini hanya susunan angka dan huruf. Tapi satu hal yang luar biasa, coding-coding seperti ini belum dikenali secara familiar oleh kecerdasan buatan. Nah, inilah power dari kita, bahwa Anda mengerjakan sesuatu yang kecerdasan buatan belum familiar. Jadi ibaratnya kecerdasan buatan itu orang Indonesia misalnya. Bayangkan orang Indonesia disuruh mengungkapkan atau mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya pasti mudah. Sama halnya untuk membuat AI itu ya bahasa komputer umum, pasti mudah. Coba ditanya orang Indonesia. Ada orang Indonesia, saya tanya, bagaimana sebuah bahasa simbol? Pasti bingung. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan bagian dari kartu permukaan yang sudah kita pelajari di sini. Nih, ya, kita sudah pelajari di sini bahwa yang nomor 1, 2, 3 sampai 8 merupakan nomor permukaan. Kemudian ini adalah tipe dari permukaan. Yang C ini merupakan komen yang Anda bisa ya menggunakan dengan kata-kata bebas, misalnya kartu permukaan boleh, dalam bahasa-bahasa yang lain juga boleh. Ya, saya kira itu. Dan terakhir adalah kartu data. Teman-teman sekalian, kartu data ini merupakan bagian yang sangat utama juga. Kenapa? Karena dalam bagian kartu data ini kita akan menjelaskan simulasi partikel apa yang kita gunakan. Contohnya modenya neutron, kemudian radiasinya, apakah radiasi kritikalitas reaktor nuklir atau radiasi umum, kemudian nomor materialnya, bahan materialnya terdiri atas apa saja. Nah, ini kita jabarkan ada di nomor material. Kemudian tadi nyambung dengan pertanyaan saudara Surya terkait dengan MPS. Nah, MPS kita jelaskan di sini. Nah, salah satu kunci dari komputasi Monte Carlo adalah banyaknya partikel yang disimulasikan. Semakin banyak, maka hasilnya akan semakin akurat. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, ada yang namanya presisi dan ada yang namanya akurasi. Presisi adalah terkait dengan hasil data yang Anda dapatkan, simpangan data yang Anda dapatkan. Adapun akurasi adalah kesesuaian antara model yang Anda buat dengan fakta eksperimen di lapangan. Saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar dengan diskusi yang sangat menarik dengan Anda, ya. Nah, pada sesi sekarang kita akan melaksanakan diskusi. Nanti Anda dapat bentuk menjadi beberapa kelompok, barangkali 3 atau 4 orang ya per kelompok. Nanti Anda silahkan keluarkan laptop Anda,
Kita akan coba memodelkan hal yang sederhana seperti ini. Nah, coba nanti Anda akan modelkan secara langsung. Ya, bagaimana cara membuat kubus. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, Pak, lah reaktornya di mana? Oh, nanti. Jadi sekarang kita masih belajar dasar-dasar terlebih dahulu. Silakan Anda susun kelompok sekarang. Anda kira-kira diskusinya adalah 10 menit. Oh, ini sini. Ini kurang ke kanan. Di spasi ya nanti ya. Spasi. Anda pasti udah coba ya. Error ya ini ya. Error. Kamu bisa? Saya kira ini error. Nah, nanti ada yang ini tambah ke kanan. Pas spasinya itu, Pak. Oh iya, spasinya kurang. Itu, ya. Iya, betul. Luar biasa Anda. Ini Anda bisa langsung modelkan. Ini nolnya ada di geser sana. Kotaknya nanti Anda perbaiki ya. Antar kartu permukaan itu tidak boleh bersinggungan, harus ada spasinya. Bagaimana teman-teman sekalian? Diskusi Anda sangat menarik. Kita beri tepuk tangan semuanya. Luar biasa, saya yakin sangat antusias bahwa Anda belajar dengan sangat semangat. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, silakan salah satu dari antara Anda untuk menyampaikan hasil diskusi. Saudara Sydney, apakah Anda siap? Insya Allah siap. Silakan. Kita beri tepuk tangan semuanya teman-teman sekalian. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Fajar karena telah mengizinkan saya untuk membagikan hasil diskusi kami mengenai salah satu cara menampilkan dari hasil coding MCNP. Salah satunya menggunakan Toli Mesh, atau di dalam Toli Mesh ini kita akan menggunakan sebuah metode di mana kita akan menghitung dari hasil partikel yang kita simulasikan berdasarkan grid-grid yang sudah kita tentukan sebelumnya dengan mendefinisikan pada X, Y, dan Z-nya secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Di sini ada beberapa contoh dari hasil yang kita dapatkan. Yang pertama ada hasil radiografi menggunakan slab phantom, kemudian ada contoh pin reaktor dengan jumlah 7 yang memiliki flux yang berbeda-beda, dan kemudian ada yang contoh yang tadi di mana ada bola di dalam sebuah kubus, dan kita akan menampilkan dari flux neutron yang didapatkan. Kemudian contoh terakhir yaitu sebaran dosis radiasi pada suatu CT scan. Baik. Saya izin bertanya. Saya ingin bertanya terkait pewarnaan dalam visualnya. Mungkin boleh tolong dijelaskan apa bedanya terkait dengan warna merah, warna biru, dan juga warna kuning, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya oleh saudara Fatah. Untuk terkait pada pewarnaan visualisasi grafik Mesh Toli, itu kita menggunakan heat map atau suatu sebaran flux dari terendah pada biru dan kemudian naik menjadi hijau, kuning, dan tertinggi pada warna merah pada flux tertinggi, seperti itu. Terima kasih saudara sini atas presentasi yang luar biasa dan teman-teman sekalian. Bahwa saya yakin Anda sudah sangat belajar sangat serius dan diskusi juga sangat serius. Teman-teman sekalian, hikmah apa yang kalau kita ambil hari ini bahwa ternyata dalam kita membuat model reaktor itu berupa kode-kode yang kita susun yang terdiri atas angka dan huruf. Yang saya yakin itu tidak sesuatu yang sulit dan atau sesuatu yang mudah pastinya. Nah, ternyata waktu untuk mengakhiri pertemuan hari ini sudah cukup. Namun sebelum kita pulang, seperti biasa, saya akan menyampaikan tugas untuk bisa Anda kerjakan di rumah. Ini merupakan tugas terstruktur dan tugas mandiri Anda. Saudara sekalian, adapun untuk tugas terstruktur pertemuan hari ini yaitu saya minta membuat coding sederhana untuk variasi kubus dengan bahan yang berbeda, dan tentunya 2 buah bola yang di dalam kubus juga berbahan yang berbeda. Nanti Anda kerjakan, kemudian Anda dapat kumpulkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari Jumat. Dan apabila selama pengerjaan nanti Anda ada kesulitan, Anda dapat kontak saya di nomor WA yang sudah saya sampaikan.
Adapun untuk tugas, Anda dapat memodelkan untuk kasus kubus dan 2 buah bola yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan bahan yang berbeda. Misalnya kubus berbahan tembaga misalnya, dan 2 buah bola berbahan besi dan berbahan air, begitu ya. Kemudian tentunya Anda juga saya minta sebagai tugas mandiri Anda untuk belajar mempelajari coding-coding yang lebih lanjut, misalnya dalam membuat coding assembly maupun teras yang sederhana. Salah satunya pada kasus reaktor tipe PWR atau pressure water reactor. Saya yakin Anda akan sangat semangat dan tentunya nanti akan menunjang untuk keberhasilan Anda dalam belajar pemodelan fisika reaktor hari ini dan kedepannya. Semangat selalu ya. Untuk kesimpulan kuliah pada siang hari ini, yang pertama kita sudah belajar namanya struktur umum, ya, struktur umum NC/NP, bahwa terdiri atas bagian kartu sel, bagian kartu permukaan, dan kartu data. Kemudian yang kedua, bahwa sel dan permukaan membentuk geometri model yang akan disimulasikan. Jadi secara prinsip kita harus paham mana yang disebut dengan sel dan mana yang disebut dengan permukaan. Permukaan itu dibatasi oleh sel, itu dibatasi oleh permukaan yang mana saja. Material dan source mendefinisikan karakteristik material serta sumber partikel dalam simulasi. Digital ini digunakan untuk memperoleh dan menganalisis besaran fisis hasil simulasi Monte Carlo. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar pada pertemuan 13. Untuk mengakhiri kuliah pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Teman-teman sekalian, tanpa pertemuan yang tanpa perpisahan. Dan kita insya Allah akan jumpa pada waktu yang akan datang, pada pertemuan ke-14. Nanti Anda persiapkan sebaik mungkin. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap optimis. Kita membangun Indonesia, kita mewujudkan Undip yang bermartabat dan bermanfaat. Semangat selalu ya. Masih semangat? Semangat. Sampai jumpa yang di hari yang akan datang. Salam untuk keluarga di rumah. Saya pribadi mohon maaf apabila ada apa-apa bisa sampaikan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pembelajaran mata kuliah fisika reaktor pada program studi Sarjana Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Saya berharap pembelajaran ini dapat menambah wawasan serta membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar fisika reaktor sebagai bekal untuk mempelajari ilmu dan teknologi nuklir secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat menumbuhkan semangat untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa. Dari kami untuk Indonesia, Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.